Oke, teman-teman, kita sedang silaturahmi di saudara kita yang berada di Pekalongan di daerah Wiradesa dengan Mas Dika. Katanya dia mengalami sebuah kejadian yang aneh. Kalau nggak salah waktu saat berada di laut ya, Kang? Ya benar. Ya, itu gimana ceritanya waktu di laut itu? Ya sebelumnya assalamualaikum buat teman-teman semua. Iya. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kejadian waktu saya berada di laut, kerja di laut tepatnya ya. Waktu saya kerja di laut itu banyak sekali hal mistis. Itu apa aja, Kang? Ya terutama itu teman saya sendiri pribadi. Oh iya. Dia itu mengalami kesurupan akibat kesalahannya sendirilah. Oh. Ya. Jadi dia itu tidak sopan di tempat yang agak ya bisa dikatakan angker lah. Oh, di situnya ya? Ya. Jadi ya saya tidak bisa menyebutkan kesalahan dia itu seperti apa. Iya betul. Tapi intinya dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan lah, tidak boleh dilakukan. Hal terjadi aneh apa itu, Kang? Bisa dijelaskan nggak? Dia itu mengalami kesurupan. Oh, terus? Mengalami kesurupan itu dari pertama kali berangkat dari laut sampai pulang itu nggak sembuh-sembuh. Oh. Dan selama kesurupan itu dia itu melakukan hal-hal aneh di luar nalar lah intinya. Oh iya. Ya. Semisal kayak mau tidurnya itu mau di WC. Oh iya, terus? Mau tidurnya di WC setiap jam 12 malam itu pasti nyinden. Oh, nyanyi gitu ya? Nyanyi nyinden Jawa itu. Oh, lagu Jawa ya. Oh, lagu Jawa gitu. Lagu Jawa. Oh. Terus mintanya rokok yang klobot. Kalau teman-teman semua tahu itu rokok klobot itu yang kertasnya itu pakai daun jagung. Oh iya. Ada Ya, itu. Kayak daun jagung itu. Ya kayak rokok yang buat kakek-kakek Ya. gitu ya. Dan kalau setiap malam itu hampir mau melakukan bunuh diri. Oh, itu efek dari kerasukan gitu ya? Iya. Kayak itu seakan-akan itu penunggu di tempat yang dia melakukan kesalahan itu nggak terima gitu loh. Bahwa tempatnya itu dikotorin apa gimana lah. Oh. Iya, makanya dia itu hampir melakukan bunuh diri tanpa kesadarannya dia sendiri. Terus itu kelanjutannya gimana? Itu temennya itu? Itu hampir setiap malam itu sering dibacain Yasin, dibacain tahlil. Sebisa-bisa gitu ya? Bisa, tapi herannya itu malah dianya itu malah ikut baca tahlil, baca Yasin kayak gitu. Oh. Iya. Temannya itu? Iya, malah dianya itu malah soal agama itu ya bisa dikatakan lebih pintar dari manusia lah. Oh gitu. Padahal aslinya dia nggak bisa gitu? Aslinya nggak bisa. Oh. Iya. Bahkan sempatnya itu dia itu bertanya kayak gini. Ya pakai bahasa Indonesia aja ya ini. Iya. Bertanya kayak gini. Kalian semua itu Islam apa enggak gitu. Terus salah satu teman saya itu jawab, ya Islam ya gitu. Terus temen aku yang kerasukan itu jawab lagi, kalau kamu Islam itu buktinya apa? Ya pada jawablah semuanya syahadat kayak gitu. Terus temen aku yang kesurupan itu bilang lagi, coba syahadat. Terus temen aku baca syahadat, terus baca artinya. Iya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lah waktu ngomong kayak gitu, iya, temen aku yang kesurupan itu langsung nyela kata-katanya. Nyelanya gimana itu? Nyelanya kayak gini, apa namanya? Kamu bersaksi tiada Tuhan itu selain Allah dan saya bersaksi. Maksudnya syahadat lah intinya lah. Iya gitu. Emangnya kamu pernah lihat Allah kayak gitu? Iya. Berarti faktor Islammu itu karena keturunan. Oh kayak gitu ya. Bapakmu Islam, ibumu Islam, kamu lahir ikut-ikutan Islam, bukan faktor hati kayak gitu. Intinya lebih pintar lah. Bahkan dia ngomong, sebelum kalian semua lahir itu aku udah ngaji dulu. Oh si jin yang ngerasukin itu. Yang ngerasukin itu. Waktu di laut itu ya? Waktu di laut itu posisi.
Itu berapa hari di lautnya itu Kang sampai temennya terjadi seperti itu? Maksudnya gimana? Itu temennya kerasukannya sampai berapa hari di laut Ya gitu? sampai pulangnya dari laut itu. Oh, dari laut. Iya. Berarti nggak ada yang bisa gitu nyembuhin apa bisa. gimana? Sampai sekarang detik ini dia belum sembuh. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang. Ya dengar-dengar sih katanya jiwanya itu udah diikat di kapalnya itu. Oh. Jadi dia itu kayak mayat hidup doang. Itu melakukan sebuah kesalahan waktu di laut gitu ya? Iya. Selain kerasukan itu apa pernah terjadi hal-hal yang aneh nggak di dalam kapalnya? Kalau pengalaman aneh pribadi saya sendiri pernah. Iya, itu gimana? Jadi waktu itu saya lagi tidur di atas kapal ya. Iya. Tidur di atas kapal posisi malam-malam. Itu saya berdua sama teman saya. Kan posisi di atas kapal itu kan ada tempat buat naruh ikan, terbuat dari seng. Iya. Ya terus itu tuh malam-malam itu anehnya itu nggak ada orang, tapi nggak ada ombak, nggak ada orang, tapi tempat ikannya itu bunyi sendiri, lonang kayak gitu. Oh. Terus Jadi aneh. Akhirnya saya penasaran sama teman saya. Iya, terus? Saya tengok, saya samperin. Ternyata ada anak kecil lagi mainin itu tempat ikannya. Oh. Itu wujudnya itu dia kecil, tapi wajahnya itu kayak orang tua. Oh, wujudnya gitu ya? Iya, kayak orang tua. Jadi kayak orang zaman purba lah. Iya. Gitu. Posisi saya lihat itu kaget, tapi dianya itu malah joget-joget. Oh, jin itu apa itu? Jinnya malah joget-joget, terus lompat. Mainin tempat ikan gitu ya? Iya. Lama itu maininnya Kang? Lama, tar kayak gitu. Oh, ada 1 jam itu maininnya? Mungkin 15-an lah. 15 menitan? Iya. Selain itu apa lagi Kang? Selain itu kan kalau teman-teman pelaut pasti tahu ya, kalau mau tawur itu kan pasti posisi kapal itu lampu dimatiin semua. Dimatiin semua, jadi kita itu bahkan lihat teman kita sendiri aja nggak tahu kalau itu maksudnya teman kita yang mana, kayak gitu nggak tahu. Iya. Ya. Posisi itu berarti saya itu baru bangun tidur, alarm kapal. Posisi kan saya tidurnya di bawah. Waktu itu di bawah, karena ada 2 sekat. Iya. Saya tidur di bawah. Saya tidur bangun, terus ada yang merangkak. Akhirnya kan teman saya baru bangun tidur apa gimana. Terus saya jongkok. Jongkok tak liatin mukanya. Ternyata bukan teman saya. Terus siapa itu yang dilihat? Tidak tahu. Pokoknya itu yang kelihatan itu matanya bulat merah. Buatnya kayak genderuwo gitu apa gimana ya? Jenis itulah. Oh, dengar-dengar katanya jenengan juga Kang pernah tidur ditemenin kuntilanak ya? Bukan kuntilanak sih, pocong. Oh, pocong. Oh, itu gimana ceritanya bisa sampai tidur bareng pocongnya? Ceritanya kayak gini. Ngeri banget itu. Ceritanya kayak gini. Kalau ini kisah nyata pribadi ya. Iya. Jadi itu waktu itu kan saya lagi kerja di Iya. sebuah pabrik tempe lah intinya. Iya. Di daerah Brebes. Saya itu tidur berdua sama teman saya. Iya. Itu posisi itu pas malam Jumat Kliwon. Iya. Saya udah tidur duluan. Iya. Tapi teman saya itu belum tidur lah. Saya udah tidur duluan. Tiba-tiba temen aku itu nyubitin aku, kayak ketakutan gitu. Kayak gitu. Terus aku bangun lah. Posisi pas bangun itu, si pocongnya itu aku lihat itu ya, dia itu udah posisi itu berarti dia nyender tapi di bawah kaki. Oh, pocongnya itu ya? Pocongnya itu di bawah kaki. Rasanya gimana itu rasanya? Rasanya panas dingin. Panas dingin. Kan posisi juga lampunya kan itu aku matiin. Kan posisi mau tidur itu. Oh iya. Jadinya itu pas itu tapi dianya langsung hilang. Oh, nggak sempat lihat mukanya berarti ya? Nggak sempat, kan posisi dia arahnya ke sana. Ke mana? Kan, membelakangi berarti ya? Nggak membelakangi. Terus ke samping. Nyamping ya. Oh. Dianya sandaran ke tembok. Oh, kayak gitu ya? Iya, terus waktu itu berarti malam itu aku nggak tidur sampai pagi sama teman aku. Terus setelah kejadian itu? Nggak tidur, kebayang-bayang soalnya. Ya, mungkin ada rasa takut juga ya Kang? Ya, ada rasa takut juga sih. Oke. Ya, pesan-pesan buat teman-teman gitu, barangkali Mas Dika gitu. Pesan buat
Saya sih buat teman-teman semua, ya, dimanapun tempatnya itu, ya kalau sebisa mungkin ngejaga, ngehormatin tempat-tempat itulah, meskipun semisal tempat itu nggak ada orang, apa tempat itu apa namanya, kelihatan biasa-biasa saja, nggak ada rasa-rasa mistis, tapi ya dihormati, dijaga lah. Mungkin kebersihan juga Iya, dari sebagian iman ya Kang, iya. gitu ya. Karena semua tempat itu pasti ada sosoknya, Ada yang jaga ada gitu ya. yang jaga lah, bukan sekedar manusia, kan kita hidup di dunia ini berdampingan juga. Iya, bedanya kan kita nggak lihat, dia lihat kita gitu. Ya, betul. Oke, itu kisah nyata dari Mas Dika dari Pekalongan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi buat sahabat-sahabat Tabu Spesial dengan kami. Sebelum menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan share ya, biar video kami berkembang. Dan gini sahabat, sebelum kami bercerita tentang yang pernah kami silaturahmi ke saudara kita yang dari Wiradesa daerah Pekalongan, yang katanya pernah mengalami sebuah kejadian aneh temannya di tengah laut. Kami coba ingin menanyakan tentang yang kejadian itu sama Ayas gitu. Jadi gini, waktu kami silaturahmi sama saudara kita yang dari Wiradesa daerah Pekalongan, dan sempat terjadi aneh sampai saat ini, katanya mengalami kayak sebuah kerasukan, dan kerasukannya sampai agama-agama juga, katanya sampai saat ini juga anaknya belum sembuh gitu. Katanya sih pernah melakukan yang kurang sopan lah di tempat ininya, usahanya, mungkin di kapalnya gitu. Jadi gini, itu di antara daratan sama lautan emang beda ya sistem gaibnya apa gimana itu? Itu kejadiannya berarti di... Iya, waktu pas pemberangkatan itu mulai terjadi hal seperti itu yang aneh-aneh gitu. Sampai ke tengah laut itu, parah-parah di tengah laut. Terjadi parahnya gitu. Emang kalau bisa dilihat dari segi di daratan laut, iya, ya emang beda sih, jauh berbeda. Mungkin begini, kan makhluk yang namanya setan atau jin kafir itu tidak suka atau mendengar suara azan itu panas atau bukan suka itu. Nah logikanya gini, kalau di darat itu kan tempatnya manusia. Iya betul. Dan di daratan itu sudah banyak tempat Islam. Ketika waktu sholat tiba kan ada azan, jadi orang lari, bahkan dalam hadis sudah ada yang masuk ke dalam apa itu umur, ada mana. Nah logikanya gini, di lautan itu kan luas, dan betul itu manusia yang hidup di laut itu kan yang nggak ada, paling kadang ada juga itu yang di kapal. Iya. Itu pun yang saya juga pernah dulu ada yang namanya musola. Ya, paling suara azan juga paling di dalam kapal itu nggak ada yang pakai keras suara. Betul. Jadi dari segi apa tadi, gangguan gaib dari bangsa yang memang nggak baik, betul, saya pasti lebih kuatannya bilang secara alami. Tapi kalau secara dari manusianya, psikologisnya gitu, mungkin bisa jadi dia sedang mengalami sebuah tekanan batin atau punya masalah dengan keluarga atau dengan lingkungan, terbawa ke laut, ekspresinya gitu ya. Iya, terus itu gimana, jadi banyak ngelamun, banyak beban, dan setan itu masuk, ya bisa jadi seperti itu juga.
Jadi kayak sistemnya katanya kayak yang diteror gitu. Kadang tempat ikannya bunyi sendiri. Jadi kayak pas dilihat gitu nggak ada, nanti bunyi lagi. Tahu-tahu ada orang anak kecil bentuknya kepalanya orang tua di kapal itu. di kapal itunya itu. Kadang jalan sendiri katanya. Itu Padahal yang ngelihatnya ABK semua apa cuman orang yang kerasukan itu? jadi dia itu sampai ngelihat si Mas Dikanya itu ngelihat langsung yang gitu. kesurupannya itu. Enggak, ya waktu pas kejadian kan yang kesurupan mah sampai ditanya sampai diapain lah gitu. Nah, mungkin dibawa ke tempat yang khusus lah di luar tempat kerja. Nah, otomatis kan yang kerja kan istirahat itu. Pas istirahat kayak ada gangguan kecil, mungkin dia mau istirahat kok ada bunyi yang aneh apa gitu. Masih jam segini waktu istirahat ada tempat butuk itu di tempat penyimpanan ikan. Nah, dia nengok gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Kok bisa bunyi ya? Nah, dia tutup lagi. Nah, terus dia sampai melihat di tempat itu, melihat sosok bentuknya si anak kecil tapi kepalanya orang tua. Kayak orang tua lah gitu, udah dewasa. Gitu. Fisiknya gitu. Tapi anaknya kayak semacam masih anak kecil gitu. Gitu. Ya, berarti itu kan gangguan dari itunya. Apa sih dalamnya dari luarnya? Maksudnya itu bersangkutan dengan sisi yang kesurupan itu atau gimana waktu gitu? Iya. Dalam arti apakah di laut itu beda sama di darat, dari sisi jinnya banyakkan di laut apa memang di darat gitu? Iya. Ya emang kalau dari segi itu emang ya di laut itu katanya gini, bahkan ada yang namanya suku daerah namanya segitiga bermuda yang diyakini bahwa segitiga bermuda itu adalah singgasananya iblis. Kan iblis itu katanya singgasana itu di laut bukan di darat. Pusatnya berarti. Oh itu ya. Karena emang jauh dari peradaban dunia atau peradaban orang-orang muslim. Iya betul. Kan di situ segitiga bermuda itu juga sering terjadi sebuah hal yang aneh. Kapal hilang sendiri, kapal terbang pesawat terbang bisa hilang, bisa hilang itu ya? Masuk ke situ. Apalagi kapal laut yang lewat yang di laut di air itu bisa hilang sih. Apa sebabnya dan itu dicari juga nggak ketemu sampai sekarang katanya. Itu punya kekuatan tertentu ya. Ya kalau alam sih cuman kan logikanya karena berarti itu jarang ada suara itu dari situ pasti lebih banyak jin kafirnya makhluk-makhluk yang kurang. Jadi harus benar-benar kita pandai dan berusaha berzikir sambil bekerja dengan Tuhan kita gitu ya. Kan ada pengalaman juga sih dulu saya pernah ke laut dulu waktu masih ya muda. Itu gimana gitu? Pengalaman saya. Nah ketika itu perjalanan lah di tengah laut. Sore hari waktu itu kita kumpul sama teman-teman. Ada semacam kayak angin. Betul. Kan di sini waktu itu. Oh angin itu angin apa ya? Mendung ke situ mau mendung. Itu kayak angin berpusar. Kayaknya sih dari atas sini tembus apa sih nyambung ke laut. Kan saya karena orang baru ikut. Iya betul. Tahu dan ditunjukin di tangan. Apa ya temananya? Iya. Kata saya jangan ditunjuk nanti mendekat. Saya nggak percaya. Iya betul. Iya seperti itu. Tapi ya benar. Angin itu benar. Itu semakin dekat, semakin dekat. Nah, yang seniornya di situ ke baju, ya, ngambil pisau sama tambang apa itu tambang? Oh benang gitu ya? Kayak semacam benang. Itu besar. Oh tali gitu. Tali sebesar inilah, sebesar dinding. Disariatin gini di depan itu kan ke sini, itu orangnya menghadap ke sana. Terus si itu dipotong di jajan ke sini, potong-potong. Saya bukan memotong tali, tapi memotong angin itu yang sudah menuju kemarin. Tapi aneh juga iya. Itu sedikit angin hilang, kasih pot kayak ya kan dia dipotong seperti tabang itu dipotong. Semakin hilang dan sampai kapal saya lewat itu tapi tidak ada anginnya itu ya. Iya. Tapi yakin atau tidak memang ada sedikit pengaruhnya gitu ya. Entah bagaimana itu yang disebut kalau darat itu mitos, tapi di sana itu bisa terjadi kenyataan. Itu nyata ya. Iya, ya mungkin efek itu juga dari keyakinan gitu ya. Di laut juga itu jarang dijamah oleh manusia.
Ya itu daerah aslinya, makanya kalau di itu memang harus ya menjaga adat sopan santun, jangan melakukan apa yang dilarang agama. Sebaik mungkin aja berbuat macam-macam. Kalau mereka emang mau mencari nafkah, ya udah mencari nafkah ibadah. Oke, teman-teman, mungkin ini sekelumit kisah nyata dari saudara kita, baik dari pengalaman Ayas gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di luar sana. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.